Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nibros. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang memori internal pada sistem komputer. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal pada sistem komputer adalah memori yang digunakan langsung oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer beroperasi, seperti RAM dan cache. Adapun peran dan fungsinya dalam operasi komputer antara lain, yang pertama, penyimpanan sementara atau menyimpan data yang sedang digunakan dan hilang saat daya mati. Lalu yang kedua, ada akses cepat yang memungkinkan CPU mengakses data lebih cepat dibanding penyimpanan lain. Lalu yang ketiga, ada eksekusi program atau menyimpan instruksi program yang sedang berjalan agar dapat dieksekusi cepat oleh CPU. Lalu yang terakhir, ada buffer input output atau menyimpan sementara data dari perangkat input output. Lalu soal yang kedua, ada sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Ada dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer antara lain, yang pertama RAM atau Random Access Memory, yang berarti memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program secara sementara selama komputer beroperasi. RAM juga bersifat volatil, artinya data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Fungsinya adalah memastikan CPU dapat mengakses data dengan cepat untuk menjalankan program. Lalu yang kedua, ada cache, yang berarti memori kecil dengan kecepatan tinggi yang berada di dekat CPU. Cache ini menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan untuk mengurangi waktu akses CPU. Cache juga terbagi menjadi beberapa level, ada L1, L2, dan L3. Di mana L1 adalah yang tercepat tapi berkapasitas paling kecil. Fungsinya adalah mempercepat akses data sehingga meningkatkan performa komputer. Lalu yang ketiga, ada mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer. Ada beberapa alasan mengapa memori internal sangat penting bagi kinerja komputer, antara lain, yang pertama, kemampuan multitasking. Maksudnya semakin besar kapasitas memori internal atau terutama RAM, semakin banyak program atau aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menyebabkan penurunan kinerja. Ini penting untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat seperti pengeditan video atau game. Lalu mengurangi waktu akses data. Memori internal seperti cache dan RAM memungkinkan data diakses dengan sangat cepat oleh CPU. Jika kapasitasnya besar, komputer dapat menyimpan lebih banyak data penting secara sementara, mengurangi kebutuhan akses ke penyimpanan yang lebih lambat seperti hard disk. Lalu memastikan stabilitas dan responsivitas sistem. Kapasitas yang memadai mencegah sistem dari kehabisan memori saat menjalankan program, yang dapat menyebabkan lag atau bahkan crash. Dengan memori yang cukup, komputer dapat beroperasi dengan stabil dan responsif. Dengan kata lain, kapasitas memori internal yang besar mendukung kecepatan dan efisiensi komputer, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu adapun dampak kapasitas memori yang tidak mencakupi. Yang pertama, kinerja yang lambat. Ketika kapasitas memori tidak mencakupi, komputer akan mulai menggunakan virtual memory di penyimpanan sekunder atau seperti hard disk atau SSD yang jauh lebih lambat daripada RAM. Ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan sistem secara drastis saat menjalankan aplikasi berat atau multitasking. Lalu ada crash atau freeze program. Program yang membutuhkan banyak memori seperti pengeditan video atau rendering grafis dapat crash atau berhenti respons jika memori internal tidak cukup untuk menangani data yang diproses. Lalu yang terakhir, ada waktu loading yang lama. Jika memori terlalu kecil, sistem operasi dan aplikasi akan memerlukan waktu lebih lama untuk dimuat karena mereka tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan data sementara yang diperlukan. Lalu soal nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Saat sebuah program dijalankan, proses penyimpanan data di dalam memori internal terjadi melalui beberapa tahap. Antara lain, yang pertama ada loading program ke RAM. Ketika program dijalankan, sistem operasi akan memuat load program tersebut dari penyimpanan sekunder, misalnya hard disk atau SSD ke RAM. Di sini instruksi program dan data yang diperlukan disimpan sementara di RAM untuk siap diakses oleh CPU.
Lalu CPU mengambil instruksi dari RAM, CPU ini kemudian mengambil instruksi satu persatu dari RAM untuk diproses. Karena RAM memiliki kecepatan akses tinggi, CPU dapat dengan cepat mengakses data dan menjalankan instruksi tersebut. Lalu ada penggunaan cache. Data atau instruksi yang sering digunakan akan disimpan dalam cache CPU untuk mempercepat akses di masa mendatang. Cache berfungsi sebagai buffer antara CPU dan RAM, sehingga CPU tidak perlu mengakses RAM secara terus-menerus yang dapat mempengaruhi kecepatan. Lalu yang terakhir ada penyimpanan dan modifikasi data di RAM. Saat program berjalan dan membutuhkan data tambahan atau memodifikasi data yang ada, informasi tersebut disimpan dan diperbarui di RAM. Semua perubahan dan data sementara disimpan di RAM hingga program selesai atau komputer dimatikan. Dengan demikian, memori internal atau RAM dan cache berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang cepat, memungkinkan CPU mengakses dan memproses data secara efisien selama program dijalankan. Lalu soal yang terakhir, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal menunjukkan beberapa inovasi yang signifikan yang berpotensi meningkatkan kinerja komputer di masa depan. Contohnya, pengembangan SOT-MRAM atau Spin Orbit Torque MRAM. Teknologi ini menawarkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya yang rendah, menjadikannya kandidat kuat untuk menggantikan SRAM sebagai memori cache pada aplikasi komputasi berkinerja tinggi atau HPC. SOT-MRAM juga memiliki ketahanan yang tinggi, memungkinkan lebih banyak siklus baca tulis dibandingkan teknologi memori sebelumnya. Penggunaannya yang hemat energi juga ideal untuk aplikasi industri dan IoT. Lalu yang kedua ada memori universal dan PCM atau Phase Change Memory. PCM ini adalah teknologi memori yang menjanjikan untuk menggabungkan kecepatan RAM dan daya tahan memori flash. Penelitian terbaru mengembangkan prototipe PCM yang lebih efisien dengan daya tahan lebih dari 10 tahun. Jika berhasil dikomersialisasikan, memori ini bisa menggantikan sistem penyimpanan tradisional, mengurangi kebutuhan akan jenis memori terpisah, dan meningkatkan efisiensi energi dan kinerja komputer secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada HBM atau High Bandwidth Memory untuk aplikasi AI. Dengan meningkatnya kebutuhan memori berkecepatan tinggi untuk pelatihan model AI dan server generatif, HBM ini menjadi solusi yang paling penting. HBM memiliki bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan DRAM tradisional, memungkinkan komputasi paralel yang lebih efisien dan cepat. Ini sangat relevan karena jumlah server AI diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 ini, sehingga teknologi ini diproyeksikan tumbuh lebih pesat. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa memori internal akan semakin fokus pada efisiensi energi dan kapasitas tinggi, terutama untuk mendukung aplikasi AI dan komputasi berkinerja tinggi. Teknologi ini dapat menghasilkan perangkat dengan performa lebih cepat, daya tahan lebih lama, dan efisiensi yang lebih baik di masa depan. Itu saja beberapa pertanyaan yang saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nibros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.